Sore itu, 7 mahasiswa masih berada di kelas setelah perkuliahan berakhir. Mereka duduk melingkar untuk mempersiapkan presentasi tentang teori uses and gratification yang akan disampaikan esok hari. Melalui diskusi dan pembahasan materi PowerPoint, mereka berusaha memahami penerapan teori itu dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman, kemarin aku tuh baca tentang teori uses and gratifications. Intinya, kenapa sih kita tuh lebih suka menggunakan satu media dibandingkan media yang lain? Iya betul, kadang aku betah nonton di YouTube, tapi kadang juga aku lebih senang ngobrol di WhatsApp sih. Nah, teori ini tuh menjelaskan motivasi kita untuk memilih media tertentu. Contohnya, waktu aku butuh resep buat tugas prakarya, aku langsung cari video tutorial di YouTube. Nah, itu termasuk kebutuhan kognitif. Kalau aku biasanya sambil menunggu dosen, itu suka cari hiburan, seperti mendengarkan musik atau nonton hal lucu. Itu termasuk kebutuhan afektif. Nah, ada juga kebutuhan integratif personal. Misalnya, di saat kita unggah postingan hasil tugas kita ke LinkedIn, itu tuh bisa menumbuhkan rasa percaya diri kita, juga menunjukkan kemampuan kita. Bener banget, terus juga ada kebutuhan integratif sosial, misalnya saat kita menggunakan Instagram atau grup chat untuk berkomunikasi dengan teman-teman kampus. Dan yang terakhir, kebutuhan pelepasan ketegangan. Kadang main game sebentar di perpus atau scroll TikTok tanpa tujuan cuma untuk menghilangkan rasa suntuk setelah kita kerjain tugas. Jadi menurut teori uses and gratifications ada 5 kategori kebutuhan. Pertama, kognitif untuk mencari pengetahuan. Kedua, afektif untuk hiburan. Ketiga, integratif personal untuk menambah rasa percaya diri. Keempat, integratif sosial untuk menjaga hubungan. Dan yang terakhir ada pelepasan ketegangan untuk mengurangi stres. Alasannya, supaya kita lebih paham alasan halayak memilih konten tertentu. Bagi praktisi media, teori ini penting untuk merancang konten yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Buat penelitian juga lebih tajam. Jadi tidak hanya melihat apa yang dikonsumsi, tetapi juga mengapa orang memilihnya. Dengan memahami motivasi halayak, kampanye digital atau materi edukasi bisa lebih tepat sasaran. Sederhananya, teori ini bikin komunikasi kita jadi lebih nyambung dengan pengguna. Setuju. Jadi tugas kita tinggal menerapkan 5 kategori kebutuhan ini ke presentasi besok. Jangan lupa pakai contoh yang dekat dengan kehidupan kampus biar makin menarik. Melalui berbagai pendapat dan pengetahuan yang dibagikan, 7 mahasiswa program studi komunikasi digital dan media berhasil menyampaikan presentasi tentang teori use and gratification dengan baik. Dari diskusi yang mereka lakukan, teman-teman sekelas pun dapat memahami bahwa teori ini menggambarkan bagaimana setiap individu memilih media sesuai dengan kebutuhan dan kepuasan yang ingin dicapai.